Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapiten Patimura itu nama aslinya Thomas Matulesi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi. Seorang kiai, punya pesantren. Seorang yang terdepan membela negara. Sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kalau masih kurang dalam klaim-mengklaim, sebar hoaks dan membengkokkan fakta sejarah, bila perlu nama semua penemu dan ilmuwan ternama dunia beragama Kristen, sampai pada pemimpin dunia yang beragama Kristen, mulai dari Joe Biden, Vladimir Putin, Ratu Elizabeth, dan masih banyak yang lainnya lagi, silakan Ade Hidayat angkut semua. Silakan klaim mereka adalah beragama Islam. Pemain bola ternama dunia mulai dari Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldinho, Buffon. Silakan Ade Hidayat angkut semua mereka dan mengklaim kalau mereka beragama Islam. Nah, pemirsa sudah nonton kan cuplikan video di depan tadi? Itu adalah pembengkokan fakta sejarah dan mengaburkan fakta sejarah yang dilakukan oleh Ade Hidayat. Itu sama saja dia lagi menyebarkan berita hoaks. Itu tadi adalah video lamanya Ade Hidayat yang kembali viral lagi. Dan dengan pemahaman seorang Ade Hidayat yang sempit, dan entah dari mana sumber dan referensi yang diperolehnya, tapi yang jelas Kapitan Patimura atau yang kita kenal dengan nama aslinya Thomas Matulesi bukan beragama Islam dan bukan seorang kiai dan pemilik pesantren seperti yang disampaikan oleh Ade Hidayat. Tapi agama Kapitan Patimura alias Thomas Matulesi adalah seorang Kristen Protestan. Sebagai salah seorang pemuda NTT dari ras Melanesia yang meliputi wilayah NTT, Maluku, dan Papua, saya harus meluruskan pembengkokan sejarah yang dilakukan oleh Ade Hidayat. Melalui berbagai sumber dan referensi yang saya dapati, ditambah lagi bekal dari ilmu pengetahuan yang saya peroleh mulai dari tingkat SD sampai SMA, maka Ade Hidayat harus dengar baik-baik apa yang akan saya jelaskan berikut ini. Menurut Wikipedia, Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Saparua, Maluku. Orang tuanya adalah Franz Matulesia dan Francina Tilahoe. Dan Thomas Matulesi memiliki seorang adik laki-laki bernama Yohanes, dan mereka beragama Kristen Protestan. Sedangkan menurut salah satu keturunan dari pahlawan nasional Thomas Matulesi, yang kebetulan namanya sama dengan nama pahlawan asal Maluku itu, yaitu Bapak Thomas Matulesi. Menurut pengakuan dirinya yang saya kutip dari Detik News, dia adalah generasi ke-6 dari Thomas Matulesi. Ujar pria kelahiran Hulaliu, Pulau Haruku tahun 1957 itu yang sekarang menetap di Ambon. Bapak Thomas sendiri dinamai persis oleh orang tuanya dengan nama asli Thomas Matulesi agar mengenang nenek moyangnya. Meski begitu, keluarga Bapak Thomas ini belum diakui negara sebagai keluarga ahli waris pahlawan nasional Kapitan Patimura. Soalnya, selama ini Kapitan Patimura disimpulkan tidak punya keturunan dan gugur di tangan Belanda di usia 34 tahun. Keluarga Kapitan Patimura yang diakui negara berasal dari keturunan saudara kandung Kapitan Patimura. Nah, kembali ke soal klaim yang menyatakan nama asli Kapitan Patimura adalah Ahmad Lusi. Klaim itu disampaikan oleh Ade Hidayat. Ade Hidayat juga bilang Kapitan Patimura beragama Islam, senada dengan klaim dari sejarawan bernama Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah. Katanya ditulis profesor, tapi kalau profesor, kalau tidak bikin penelitiannya, itu sama saja hoaks. Saya menganggap itu adalah cerita dongeng yang tidak berdasar. Sejarah itu kan harus berdasarkan fakta masa lampau yang benar, kata Thomas. Dia juga mengatakan Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi adalah anak Cornelis dan Petrosina Noya dan beragama Kristen Protestan. Sedangkan menurut catatan sejarah I.O. Nanulaita dalam buku berjudul Kapitan Patimura yang dikutip dari Historia.id, keluarga Matulesia beragama Kristen Protestan. Ini senada dengan sumber dari Wikipedia.
Orang tua Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi adalah Franz Matulesia dan Francina Tilahoe. Dan Thomas Matulesi memiliki seorang adik laki-laki bernama Yohanes. Dari ketiga sumber yang saya peroleh, hanya dari Bapak Thomas Matulesi yang penjelasannya tentang nama orang tua dari Kapitan Patimura itu yang berbeda. Dan dari semua sumber dan referensi yang saya peroleh, agama Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi adalah Kristen Protestan, bukan Islam. Dan Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi memang tidak punya keturunan. Yang punya keturunan hanya adiknya yang bernama Yohanes. Dan nama Thomas dan Yohanes atau Yohanes adalah nama yang diambil dari Alkitab. Singkat ceritanya, pada tahun 1810, Kepulauan Maluku diambil alih dari penjajahan Belanda oleh Inggris. Thomas Matulesi menerima pelatihan dari tentara Inggris dan mencapai pangkat sersan mayor pada waktu itu. Pada tahun 1817, Thomas Matulesi ditunjuk sebagai kapitan oleh rakyat Saparua untuk memberontak melawan Belanda pada 14 Mei 1817. Dan pertempuran sengit itu pun terjadi hingga pada 11 November 1817, Patimura dan kawan-kawannya ditangkap pihak Belanda. Dan pada tanggal 16 November 1817, Patimura dan kawan-kawannya dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Dan Kapitan Patimura dan kawan-kawannya itu mati sebagai pahlawan. Dan Kapitan Patimura itu bukan nama asli dari Thomas Matulesi. Kapitan Patimura adalah gelar yang diberikan untuk Thomas Matulesi. Nah, dari sejarah singkat mulai dari agama dan perjuangan seorang Thomas Matulesi melawan penjajahan Belanda, sebenarnya apa sih tujuan dan maksud dari seorang ustadz yang bernama Ade Hidayat ingin mengaburkan fakta sejarah dan membengkokkan fakta sejarah yang sesungguhnya dan melakukan penipuan di depan jamaahnya? Dugaan saya, dia mau mengklaim secara sepihak bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh para pahlawan Indonesia tempo itu adalah karena perjuangan umat Islam saja. Sedangkan umat agama lain pada waktu itu tidak punya kontribusi apa-apa dalam keikutsertaan memerdekakan Indonesia ini. Nah, ini kalau menurut pendapat pribadi saya. Andaikan saja kalau Patimura itu agamanya Islam, memangnya keuntungan untuk seorang Ade Hidayat itu apa? Pengaruhnya untuk seorang Ade Hidayat itu apa? Apakah akan membawakan dampak ekonomi untuk seorang Ade Hidayat? Patimura tetaplah Patimura dan Ade Hidayat tetaplah menjadi Ade Hidayat sampai dunia ini kiamat. Sebagai seorang pemuka agama, harusnya Ade Hidayat fokus saja dalam misi dakwanya. Tidak usah ikut campur dalam urusan mengulik-ngulik sejarah para pahlawan yang pada akhirnya mengaburkan dan membengkokkan fakta sejarah yang sebenarnya, yang pada akhirnya membawakan kesesatan pada umatnya. Urusan sejarah pahlawan dan kemerdekaan bangsa Indonesia ini serahkan saja pada yang ahlinya, yaitu sejarawan. Ini baru nama Kapitan Patimura yang ditipu oleh Ade Hidayat secara membabi buta di depan publik. Bisa-bisa ke depannya nanti Ade Hidayat akan mengaburkan fakta sejarah dan menyiarkan kabar bohong kalau Adi Sucipto adalah seorang Islam. Padahal nama lengkap dari Adi Sucipto adalah Agustinus Adi Sucipto, beragama Kristen, seorang pahlawan Indonesia yang namanya diabadikan menjadi nama jalan dan nama bandara. Belum lagi ada nama Slamet Riyadi yang bernama lengkap Ignatius Slamet Riyadi. Bisa-bisa nanti dibengkokkan oleh Ade Hidayat menjadi Muhammad Slamet Riyadi. Atau belum lagi ada nama Yosudarso yang bernama lengkap Yosapat Sudarso. Bisa-bisa diklaim oleh Ade Hidayat menjadi Yusuf Sudarso. Kalau masih kurang dalam klaim mengklaim, sebar hoaks dan membengkokkan fakta sejarah, bila perlu nama semua penemu dan ilmuwan ternama dunia beragama Kristen sampai pada pemimpin dunia yang beragama Kristen, mulai dari Joe Biden, Vladimir Putin, Ratu Elizabeth, dan masih banyak yang lainnya lagi, silakan Ade Hidayat angkut semua. Silakan klaim mereka adalah
beragama Islam. Pemain bola ternama dunia mulai dari Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldinho, Buffon. Silakan Ade Hidayat angkut semua mereka dan mengklaim kalau mereka beragama Islam. Biar hati kau senang dan bahagia di situ. Dan silakan menipu semua jamaahmu yang pintar-pintar itu. Sekian dan terima kasih.